Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah fungsi substrat. Jadi substrat itu yang ada di dasaran ini ya, dasaran akuarium. Ini biasanya terdiri dari pasir ataupun batu-batuan. Nah, fungsi substrat itu selain untuk memperindah akuarium agar terlihat lebih bagus, lebih estetika, namun dia juga punya fungsi kesehatan ya. Nah, salah satu fungsi kesehatan itu adalah si substrat ini dia nanti akan menghasilkan bakteri baik karena fungsi substrat ini sebagai rumah bakteri. Nah, karena banyaknya bakteri baik itu, karena di sini kan substrat ini kan rumah bakteri, otomatis nanti bakterinya menjadi banyak. Dia akan mudah untuk mengurai kotoran. Jadi misalnya si gupi ini keluar kotoran, nah akan mudah sekali terurai di sini. Otomatis airnya tuh menjadi sehat. Jadi jarang sekali saya ganti airnya ya. Untuk akuarium misalnya ini hanya isi 2 ekor ini bisa mungkin 1 bulanan pun masih aman, tidak perlu saya ganti ya, saya ganti air. Biasanya nanti saya cek kalau misalnya nih siripnya mulai kuncup, mulai tidak nafsu makan, nah mungkin baru saya ganti air. Tetapi kalau untuk populasi yang cuma sedikit seperti ini aman sekali. Jadi fungsi rumah bakteri itu sangat bukan rumah bakteri, fungsi substrat itu sangat penting karena sebagai rumah bakteri bagi bakteri baik ya, yang nanti fungsinya untuk mengurai makanan, yang sisa-sisa makanan, mengurai kotoran ikan, mengurai zat-zat jahat yang ada di akuarium ini menjadi eh, hal baik ya. Jadi misalnya substrat ini kan karena sudah mengurai kotoran ikan, nah bisa kita tempelin tanaman. Nah, nanti tanamannya jadi subur karena itu tadi eh, kotoran dari ikan ini sudah diolah oleh bakteri baik. Jadi fungsi substrat itu sangat penting sekali. Selain juga untuk misalnya untuk mengubah parameter air. Jadi misalnya ini kan substratnya memakai batu-batuan ya. Ini kalau menurut saya ini netral, jadi tidak mempengaruhi parameter air. Beda kalau saya kasih misalnya karang jahe. Karang jahe itu kan menaikkan pH ya. Jadi misalnya kita isi ikan siklit Afrika misalnya. Nah, kita perlu kasih karang-karang jahe. Misalnya substratnya kita kasih karang jahe, nanti airnya tuh menjadi tinggi pH-nya, jadi ikannya jadi nyaman. Nah, kalau gupi-gupi seperti ini, dia sukanya pH asam, jadi sebaiknya kita kasih substrat yang misalnya seperti tanah liat itu, kerikil-kerikil tanah liat atau gerabah yang dihancurin kemudian ditaruh di sini itu bisa juga, atau kayu-kayuan ini juga bisa untuk menurunkan pH juga bisa. Jadi itu fungsi substrat yang utama itu yaitu tadi rumah bakteri, dan yang kedua itu sebagai untuk memperindah aja. Yang ketiga itu bisa mempengaruhi parameter air. Nah, selain di akuarium, hal ini saya praktekkan juga untuk di kandang burung ya. Nah, ini juga saya terapkan di kandang burung ya. Ini burung perkutut yang kemarin itu dapat secara tiba-tiba. Jadi dia ini masuk sendiri di kurungan yang rusak itu. Nah, burungnya terjebak di situ. Akhirnya saya rawat ya karena bagus. Nah, ini substratnya itu saya memakai juga semacam daun-daun kering ya. Ini ada daun pandan, daun kemangi, daun serai. Jadi kalau kita cium itu bau-bau daun pandan. Jadi tidak bau kotoran. Jadi bagus sekali. Kenapa saya kasih ini banyak-banyak daun itu agar nanti muncul bakteri baik yang bisa mengurai ya. Jadi ini nanti misalnya 2 bulan, 3 bulan kalau sudah layak diganti itu, ini bisa jadi pupuk karena kotoran-kotoran burung ini bisa jadi pupuk untuk tanaman, kompos ya ibaratnya. Jadi bisa juga diterapkan di misalnya di kandang ayam ya. Kandang ayam untuk yang peternak modern itu kan biasanya mereka itu punya kendala di lahan ya, lahannya sempit. Nah, mereka memakai kandang itu sistem kecil ya, bukan diumbar. Jadi di kandang yang kecil misalnya 2x1, kemudian nanti untuk bawahnya dikasih substrat, entah dikasih jerami atau dikasih
apa itu, biji-biji, bukan biji-bijian, apa itu, sekam padi, dikasih kohe, dikasih ini. Jadi itu bisa sampai berbulan-bulan bisa baru diganti. Jadi beda zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan pakai model triplek kan, nanti ditarik, dibuang, masukin lagi. Nah, tarik, dibuang, masukin lagi. Jadi emang fungsi substrate itu juga tidak hanya berlaku di akuarium saja, tetapi juga bisa kita pakai metode seperti ini di eh, unggas ya. Misalnya di tadi itu di seperti ini di kandang burung, kemudian di kandang ayam dan sebagainya. Jadi untuk tema kali ini oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.